Sebuah lingkaran dengan pusat O memiliki dua titik A dan B. Bila jarak antara O ke A adalah 9 cm dan besar sudut AOB adalah 105, ini gimana ya? O memiliki titik pusat A dan B. Sebuah lingkaran dengan pusat O memiliki dua titik. Oh, ini titik pusat, punya dua titik ini. Berarti membentuk sebuah garis seperti ini, gitu ya. Terus jarak O ke A, jadi ini O, ini A, ini B. Itu maksudnya. Jarak O ke A 9 cm, sudut AOB 105. Ini harusnya lebih besar sedikit ya. Maka tentukanlah panjang busur. Oke, panjang busur adalah keliling lingkaran. Berarti pi kali diameter. Nah, seberapa besar yang mau dihitung, itu sesuai dengan sudutnya. Sudutnya adalah 105 derajat per 360. Kalau kita bagi, berarti 105 kita bagi sama 5, hasilnya 21. 360 juga kita bagi sama 5, hasilnya 72. Ya. Nanti pi kali diameternya Ibu ganti sama 22/7 dan ya, Ibu langsung ya. 22/7 dikali lagi sama diameternya. Kalau jadinya 9, berarti diameternya 18. Oh, jangan pakai 22/7, pakai 3/14/100 ya. 3/14/100. Nah, ini kita masih bagi 21 sama 72 sama-sama dibagi 3. Berarti 72 dibagi 3 itu adalah 24. Ini 24. Ini dibagi 3 ya 7. Ya. Nah, 18 sama 24 bisa dicoret. Sama-sama dibagi 2, ini 12, ini 9. Nah, ini angkanya besar ya. 7 kali 314 dikali 9 dibagi 12 dikali 100. Tuh. 100. Maka hasilnya, nah, Ibu langsung ya, 7 dikali 314 dikali 9 sama dengan 65.826. Ini hasilnya 1.200. Maka kalau dibagi sama 1.200, hasilnya adalah 54,855. 54,85. Di sini nggak ada ya. 54,85. Jarak O ke A 9. Ya. Tidak ada pilihannya. Maka jawabannya yang E. Kamu tambahkan aja. Dibulatkan menjadi 50. Ya. Sini 55. 54,85 dibulatkan ke atas jadi 55. Nomor 30 tidak ada jawabannya. Tapi pengerjaannya seperti ini. Ini adalah panjang busur. Nomor 29. Ibu naik ke nomor atas. Diketahui sebuah roda memiliki jari-jari sepanjang 30 cm. Untuk bisa ke sekolah,
mengendarai sepeda tersebut. Franda harus membuat rodanya berputar sebanyak 750 kali. Berapakah jaraknya? Berarti kita akan menghitung keliling lingkaran. Keliling sama dengan pi kali diameter. Nah, kelilingnya itu adalah, kita di sini punya jari-jari 30, berarti kita pakai 314 per 100. Kalau jari-jari 30 berarti diameternya 60. Kita hitung. Ini dicoret, ini dicoret. Nah, 314 kali 6. 4 kali 6, 24. 1 kali 6, 6. Tambah 2, 8. 3 kali 6, 18. Ya. 18, 84 per 10. Sama dengan, kalau dibagi 10 berarti 188,4. Nah, ini satu keliling lingkaran. Karena dia berputar sebanyak 750 kali, maka jaraknya, nah ini satu kali berputar. Kalau 750 berarti 188,4, kamu kalikan 750. 188,4 dikali 750, 141,300. 141.300. Jaraknya adalah dalam, ini masih sentimeter ya. Nah, kalau dari sentimeter ke kilometer, ini nggak ada juga nih jawabannya. Ke kilometer berarti kamu buat sejauh 5 langkah ke atas. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 1,413 kilometer. Ini jaraknya. Ya. Bukan 4, 2, 3 ya. 1413. Ya, ini yang mendekati nih. Yang di. Makanya kemarin Ibu anulir karena pilihannya nggak ada. 28. Nomor 28. Oke, yang baru gabung, kita mulainya dari bawah ya. Terdapat 2 buah lingkaran, ini garis singgung, titik A dan titik B, panjangnya, titik A panjangnya 5 cm. 2 buah lingkaran dengan nama titik A dan titik B. Ini satu lagi lingkarannya di sini. Kemudian, titik A itu punya jari-jari sepanjang 5 cm. Anggaplah di sini yang kecil ya. Ini A, ini B. Ini 5, ini 15. Bila panjang titik A ke B 29, berarti dari sini ke sini 29, tentukan panjang garis singgung persekutuan dalam. Berarti ini yang ditanya. Nah, kalau ini yang ditanya, berarti kita tambahkan sebesar jari-jari kecil. Berarti ditambahkan sejauh, nah Ibu tabrak ya, 5 cm. Ini 5. Maka kita tarik garis ke arah titik pusat. Inilah segitiganya. Gitu. Ya. Ya. Terus kita hitung segitiga siku-sikunya dengan diketahui bagian sisi miringnya 29 dan sisi alasnya 20. Jadi ini sudah jadi 20. Ya. Nah, udah hitung deh, 29 kuadrat sama dengan 20 kuadrat ditambah X kuadrat. 29 kuadrat berarti 29 dikali 29 itu 841
sama dengan 400 ditambah X kuadrat. Nah, 400 dikurangi 400, 841 dikurangi 400. Coret, X kuadrat sama dengan 441. Akar dari 441 adalah 21. Maka X itu adalah 21. Jawabannya yang A. Di mana X itu adalah garis singgungnya. Ya. Naik lagi 27. Asal kamu bisa gambarnya, pasti bisa mengerjakannya. Nah, dua puluh tujuh. Rahajang membuat sebuah taman. Oke, ini miniatur taman ya. Jari-jarinya 35 cm. Rencananya di sekeliling miniatur tamannya itu akan ditanami pohon cemara, miniatur cemara, dengan jarak 1 meter. Ini kalau dilihat jarak si pohonnya sama lingkarannya berarti lebih besar jarak pohonnya ya, sampai 1 meter. Ini jari-jarinya 35 cm. Oke, kita ikutin aja dulu ya. Ditanya berapa total biaya untuk membeli pohon cemara. Berarti yang dihitung adalah kelilingnya. Ya. Nah, kelilingnya. Nanti di pohon cemaranya ditanam di sini sedikit demi sedikit. Oke, ini 35 meter enggak sih? Oke, nyari keliling. Berarti pi kali diameter. Maka 22/7 dikali. Jari-jarinya 35 berarti diameternya 70. Ya. Berarti untuk kelilingnya sama dengan dicoret hasilnya 10, yaitu 220 cm. Nah, taman tersebut ditanami cemara yang masing-masing jaraknya 1 meter. Ya. Ini masih meter, yang ini sentimeter. Berarti harus dirubah. 1 meter sama dengan titik-titik sentimeter, yaitu 100. Ya, meter, desimeter, sentimeter, dia 100. Ini harusnya meter juga nih. Sentimeter sama dengan kurang gede ya ukurannya ya. Nah, 220 tiap 1 meter berarti 220 dibagi 1 meter 1 meter ya. Di sini 100 cm. Berarti 220 bagi 100 sama dengan 2,20 atau 2,2 cm. Ya. 2,2 cm. Kemudian di sini ukuran harga satu pohonnya itu adalah 25.000. Tinggal kamu kalikan 2,2. Ini bukan 2,2 ya. Nah, ini 2,2 untuk berapa jumlah pohonnya? Berarti kita kalikan. Dikali 25.000. Maka hasilnya adalah 5.500 rupiah. Itu soal nomor 27. Sekarang nomor 26. Panjang garis singgung lagi. Panjang garis singgung dua lingkaran. Kemarin 26 Ibu ralat jadi garis singgung dalam ya. Siapa yang tahu ralatnya? Ibu lupa. Luar, Bu. Luar, Bu. Luar. Berarti di sini. Iya. Luar. Jarak titik pusatnya
Nggak ada. Yaitu 16 sama panjang garis singgung. Oh, panjang garis singgungnya bukan 16. Panjang garis singgung yang 16 ya. Berarti ini 16. Jarak kedua pusat lingkaran ada 20. Udah, kalau ini udah 2 diketahui, berarti jari-jarinya hanya salah satu diketahui. Nah, cuman ini. Anggaplah ini ataukah ini nggak tahu kita. Nah, tinggal kita tarik garis seperti tadi, sehingga membentuk sebuah segitiga. Siku-siku. Ya. Oke. Nah, kita kan nggak tahu nih, yang ini tuh berapa. Karena bagian ini tuh adalah pengurang untuk dapetin jari-jari kecil. Ya. Tapi kita sudah punya 2 sisi yang diketahui. Nah, di mana sisinya itu adalah 20 untuk sisi miring dan 16 untuk sisi tinggi. Gitu. Berarti kan 20 kuadrat. Oke, Ibu mau pakai angka yang kecil ya. Ibu mau kecilin, dibagi 4 sama dengan 5. Dibagi 4 sama dengan 4. Berarti 5, 4 pasti pasangannya 3. Ya, 5, 4, 3. Nah, ini dibagi 4 maka dikali 4 lagi. Ya, dibesarin. Maka hasilnya adalah 12. Nah, yang mana nih 12? Yang kecil ini. Ini 12. Logikanya, kalau 21 ini adalah sepanjang jari-jari besar, maka 21, maka yang sisa pengurang 12 ini menyisakan jari-jari kecil sebanyak 21 dikurang 12 berapa? 9. Ya, maka jawabannya C. Jadi ini 12, 21 itu dari atas ke bawah, ini 21, sisanya adalah 21 kurang 12, atau 9. Lanjut nomor 25. Nomor 25. Panjang garis singgung. Kita buat lagi garis singgungnya. Di sini untuk 25 disebutkan persekutuan dalam. Berarti kayak tadi, ya, tapi ukurannya yang beda. Kita tarik garis ke dalam. Ya, Ibu bikin gambar berkali-kali berharap kalian jadi apal gitu. Kalau di luar tuh garisnya arahnya kemana. Kalau di dalam arahnya kemana. Nah, ini kita tarik garis. Untuk garis singgungnya adalah 15 cm. Kemudian titik pusatnya 17 cm dari A ke B ya. 17. Panjang salah satu jari-jarinya anggaplah ini 3. Berarti kita nggak punya jari-jari satu lagi. Ingat, kalau garis singgung dalam itu ditambah. Ya, sepanjang jari-jari si 3 ini. Berarti kamu tambahin seperti ini. Maka ini juga 15 cm. Lalu ini kurang nutup. Itu ya. Udah pada bisa semua. Maaf. Ya sudahlah ya, itu segitiganya. 15, 17. Berarti sisi miringnya yang 17. Ini lebih kecil ya. Ini 17. Ini 15. Berarti 17 kuadrat sama dengan 15 kuadrat plus X kuadrat. 289 sama dengan
225 plus X kuadrat. Kurangi 225, kurangi 225. Coret X kuadrat sama dengan 144. Akar dari 144 adalah 12. Maka jawabannya yang A. Ini 12. Oh, bentar. 12 itu ini ya. 12 itu dari sini ke sini. Maaf, bukan 12 ya jawabannya. 12 dari A, B, C. A ke C. Sedangkan yang ditanya adalah jari-jari lainnya. Nah, C ke D, itu kan 3. Kalau dari A ke C 12, terus C ke D 3, maka sisanya yang kita pakai 12 dikurang 3, yaitu 9. Ini nggak ada ya jawabannya ya. Jawabannya 9 ya. Jadi salah satu lingkaran adalah 9. Oke. E 9 cm. 24. Diketahui dua buah lingkaran. Ya. Kita baca. Kenapa harus mengecil? Ini banyak garis singgung ya di sini ya. Jadi besok kalau ada garis singgung, ya harusnya kalian bisa. Karena ini banyak banget soal garis singgung. Jarak P ke Q 26. Ya. 26 P ke Q. Terus panjang jari-jari lingkarannya 8 dan 18. 18, ini 8. Panjang garis singgung persekutuan luarnya adalah, berarti ini garis singgung persekutuan luar. Ya. Kayak tadi lagi. Tinggal digeser. Nah, ini ya. Bu, saya mau nanya, Bu. Boleh. Apa? Tadi yang nomor 25, Bu, nomor 25. Kan 17 kuadrat dikurang 15 kuadrat tuh hasilnya 64, Bu. Oh, 64 ya? Ini salah ya? Enggak, 64 salah, Bu. Oh ya, nanti kita bahas lagi 25 abis ini ya. Thank you. Bu. Siapa nih, Raga ya? Iya, Bu. Oh, ya, oke. Lanjut. Di sini, oke, masih ada 10 menit. Berarti siku-sikunya ada di sini ya. Ini 26, 18 dikurangi 8, ini 10. Oke. Sekarang siku-sikunya berarti di sini 26 di pinggir ya, di miring, kemudian 10-nya di bawah. Nah, ini kita ngitungnya dikecilin aja ya. Dibagi 2, berarti ini 13. Yang ini dibagi 2, berarti ini 10. Oke, berarti 13 kuadrat sama dengan 10 kuadrat ditambah X kuadrat. 169 sama dengan 100 ditambah X kuadrat. Ya, benar ya? 13 kuadrat 169, benar ya? 18, 8, ini 10. Oh, ini 2. Ini 5 ya, bukan 10. Dibagi 2, ini 5. Berarti ini bukan 105 kuadrat, maaf.
5 kuadrat ini 25. Nah, baru 25 dikurang 25, maka 169 juga kurang 25, hasilnya 144 sama dengan X kuadrat. X sama dengan akar 144 yaitu 12. Tapi karena tadi dibagi 2, berarti 12 ini harus dibalikin dikali 2 lagi yaitu 24. Gitu. Ini 12 ada ya pilihannya kalau nggak hati-hati. Jawabannya yang A. Oke, balik ke nomor 25. Ya, ada yang slip ya tadi. Mungkin kita sudah ngantuk. Bu, Ya. nomor 25 itu jawabannya 5 ya? Nomor 25. Ya, nanti kita cek ya. Ya. Kita cek ya. Karena tadi Budi salah hitungnya. 25 ya ini ya. Ini lingkarannya. Ini lingkarannya. Garis singgungnya dalam ya. Berarti tarik garis ke sini. Kemudian tarik garis ke sini untuk titik pusat. Ya, tarik garis ke sini. Maka kita tambahin sepanjang jari-jari kecil. Ditarik garis ke tengah. Berarti tadi titik pusatnya 17. Terus garis singgungnya 15. Berarti ininya berapa? Gitu ya. Terus di sini salah satu lingkarnya 3 cm. Oke, berarti 17 kuadrat sama dengan 15 kuadrat ditambah X kuadrat. 289 sama dengan 225. Oh ya, 64 ya. Ditambah X kuadrat. Ini dikurang 225, ini dikurang 225. Hasilnya 64. X kuadrat, maka X sama dengan akar 64. X sama dengan 8. Ya. X-nya sama dengan 8, berarti yang panjang inilah 8. Karena jari-jari kecilnya 3, ini 3, maka jari-jari besarnya adalah 8 dikurang 3, yaitu 5. Oke, makasih Raga. Kita lanjut ke nomor 23. Ya, nanti jangan sampai salah ya. Jadi muter lagi dari 24 ke 25. Sekarang ke 23. Ke atas. Ya. Masih dengan garis singgung. Yang belum paham, masih bisa lanjut lihat nomor 23. Di sini disebut garis singgung luar. Berarti coba kita pakai nalar. Kita langsung ke segitiga siku-siku. Kalau garis singgung luar berarti dikurang. Ya. Jari-jarinya dikurang. Di sini jari-jarinya diketahui 14 sama 6. Berarti yang kita pakai adalah 14 dikurang 6. Itu untuk alasnya. 14 dikurang 6 adalah 9, adalah 8. Di sini jarak kedua titik pusat adalah sisi miringnya. Berarti jarak kedua pusat 17, maka ini 17. Maka tentukan garis singgung. Garis singgungnya kan yang tinggi ya. Ini garis singgung. Oke, 17 kuadrat sama dengan 8 kuadrat plus X kuadrat. 17 kuadrat itu berarti 289. 8 kuadrat itu 64. Tambah X kuadrat, maka 64 dikurang 64, 289 dikurangi 64. X kuadrat sama dengan 225, maka X sama dengan akarnya 225, yaitu 15. Berarti garis singgungnya adalah 15. Gitu. Untuk nomor 23. Lanjut di 22. Kita udah mulai masuk ke Pitagoras dikit-dikit. Coba lagi. Di 22, Ibu tidak lagi gambar.
si garis singgungnya. Ingat kalau luar dikurang, kalau dalam ditambah. 22. Jari-jari lingkaran kecil 4. Jari-jari lingkaran besar 6. Bayangkan ya, 4 sama 6. Sementara jarak titik pusat kedua lingkaran 26. Tentukan garis singgung persekutuan. Dua-dua di ralatnya dalam atau luar? Halo? Enggak diralat deh, Bu. kayaknya. Nah, Bu. Ada di kelas luar ya? Yuk. Hah? Dalam apa luar? Dalam, Bu. Dalam. Ada. Tapi mungkin beberapa kelas Ibu nggak ralat. Ini di dalam ya. Garis singgung dalam. Dalam. Kalau dalam berarti ditambah. Nah, jari-jari besarnya 6, jari-jari kecilnya 4. Gambarnya bayangkan ditambah, berarti alasnya 10. Gitu ya. Terus, jarak titik pusat adalah sisi miringnya, karena siku-sikunya ada di garis singgung. Ini siku-sikunya. Nah, ini jarak titik pusat, berarti ini titik pusat A, ini titik pusat B, gitu ya. Jaraknya adalah 26. Udah deh, kita hitung. Ini karena sama-sama genap, lagi-lagi Ibu mau pakai yang dikecilin. Dibagi 2, berarti 13, jangan lupa dikali 2. Dibagi 2, ini 5. Ya. Berarti 13 kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah X kuadrat. 169 sama dengan 25 ditambah X kuadrat. Nah, kurangi deh 25 kurang 25. Nih, harusnya kamu katam banget nih yang kayak begini nih. 144, maka X kuadrat sama dengan, X sama dengan akar 144, yaitu 12. Tapi karena tadi dibagi 2, maka hasil 12 ini harus dikali 2 lagi, diperbesar, yaitu 24. Bu, pengen nanya, Bu. Ya, boleh. Itu kenapa dibagi 2, Bu? Hanya memperkecil perhitungan aja. Kan bisa ngitung pakai 26 dan 10 kok. Kayak 26 kuadrat. Berarti kalau misalnya bisa dibagi sama angka yang sama, bagi aja, Bu. Ya, sebaiknya dibagi. Karena nanti ada kemungkinan soal itu angkanya besar-besar, tapi ada cirinya. Besar semua, cuman sama-sama genap. Nah, itu lebih enak dikecilin. Gitu. Nah, oke, Bu. Masih, Bu. Ya, kuncinya saat mengecilkan adalah jangan sampai lupa memperbesar lagi. Jadi, kecilnya dibagi berapa, dibesarnya juga harus dikali sama angka sebesar mengecilkannya. Oke, nomor 21. 21. Ini ya. Lapo itu.